Sabda TV. Kemiskinan itu adalah pilihan. Ya. Kemiskinan itu adalah pilihan. Mungkin kata-kata ini agak menggelitik di telinga kita gitu ya. Gimana kemiskinan jadi pilihan gitu ya. Kefakiran adalah hal yang dihindari. Nah, tiap pagi dan petang kita berlindung kepada Allah dari kefakiran. Kekayaan adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Nah, itu yang ditakuti Nabi. Apa kata Nabi? Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kamu. Itu bukan masalah. Tapi apa yang jadi masalah? Dibentangkan kepada kamu dunia itu. Itu yang jadi masalah. Justru yang jadi masalah itu apa? Kekayaan, bukan kemiskinan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi takdirnya, ini takdir cerita takdir, bukan pilihan ya. Ya, takdirnya jadi orang miskin ya nggak perlu mengeluh sebenarnya. Mungkin itu adalah cara Allah untuk memudahkan langkah kita ke surga. Ya. Allah menolong kita, meringankan beban kita. Dijadikannya kita orang yang miskin, pas-pasan hidupnya. Alhamdulillah, senang. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk selalu melihat ke bawah, kan gitu. Jangan mendongak ke atas. Nanti sifat penyakit tamak akan menggerogoti hati kita. Ya, enggak ada puasnya nanti. Padahal sudah dekat kuburan ini. Ya kan? Lupa kita. Karena selalu yang ada tergambar di depan kita itu adalah apa? Kaya itu sukses, kaya itu utama. Kan begitu ya. Saya pernah menyampaikan hal ini. Lalu ada yang nyelutuk namanya. Ustaz, kalau kita kaya kan kita bisa sedekah. Kita kaya bisa umroh haji. Oh ini, mungkin nanti juga terlintas juga seperti itu ya sekarang ya. Jujur-jujuran Pak ya. Memangnya orang miskin gak bisa sedekah? Jangan silap. Orang miskin itu banyak sedekah Pak. Walaupun gak banyak, tapi sering. Pernah gak antum lihat orang-orang yang hidupnya kita katakan apa adanya lah ya. Mungkin kerjanya, gajinya itu cukup untuk makan 1 bulan kan gitu ya. Tapi dia sedekah, sering ngasih gitu. Pernah gak dia seperti itu? Saya tahu ada orang yang hidupnya pas-pasan lah, miskin gitu katakan. Di rumahnya itu ada celengan, dia isi tiap hari itu. Untuk infak dia. Walaupun gak banyak, 2.000, 5.000 gitu. Tapi dia sedekah tiap hari, Pak. Sedekah dia tiap hari. Tiap hari dia dapat doa dari malaikat yang turun tiap hari. Mana yang lebih bagus? Atau bersedekah setahun sekali dengan sedekah tiap hari. Walaupun setahun sekali itu jumlahnya besar. Baik. Yang tiap hari, kenapa? Tiap hari ada malaikat turun soalnya. Dan mendoakan bagi orang yang bersedekah. Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah berikanlah balasan bagi orang yang bersedekah, berinfak. Ada yang tanya, Ustaz gimana itu caranya? Ya sediakan aja, kalau zaman sekarang mudah aja, siapkan aja celengan di rumah. Ya kan? Nanti sudah terkumpul, berikan kan. Kalau kita malas tiap hari nyari orang yang mau nerima sedekah kita kan begitu ya. Nah, itu kan sedekah tiap hari itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi kalau cerita sedekah itu bukan monopoli orang kaya sebenarnya. Ya, bukan monopoli orang kaya. Orang miskin pun rajin sedekah. Untuk haji dan umroh, saya jawab lagi. Oh, kalau kita jadi orang kaya kan bisa. Antum silakan lihat. Pernah nggak dengar cerita orang miskin naik haji, Pak? Menakjubkan. Kisah-kisah yang menakjubkan tentang orang-orang miskin ngumpuli duit, Pak, receh. Ngencreng istilahnya satu gitu ya. Akhirnya dia bisa naik haji, bisa berangkat umrah. Ada nggak dengar antum cerita seperti itu? Saya banyak ketemu jemaah, banyak orang-orang miskin naik haji dengan cara seperti itu atau umrah dengan cara seperti itu. Ngencreng Pak tiap hari Pak, dia kumpuli itu, semangat dia itu. Nah ketika dia umrah dan haji, sungguh-sungguh umrah dan hajinya.
Nggak seperti orang-orang kaya yang mungkin nggak ada rasa lagi dan nggak serius hajinya dan umrohnya. Saya punya pengalaman soalnya. Saya ceritakan seperti itu. Diam dia. Maka jangan menjadikan hal itu sebagai monopoli orang kaya. Enggak. Pernah nggak dengar cerita-cerita seperti itu, Pak? Tukang buburnya haji istilahnya lah itu. Ya kan? Miskin, Pak. Dia kumpulkan, sabar dia itu. Lihat perjuangannya itu. Dan dia betul-betul mensyukuri bisa berangkat haji itu, bisa berangkat umroh dengan cara seperti itu. Kisah-kisah yang menakjubkan. Iya kan? Ada tukang beca, ada ini dia kumpulkan itu, Pak. Luar biasa itu. Sesuatu yang mungkin nggak terlintas di benak orang-orang kaya seperti itu kan gitu ya. Nah, tapi nikmatnya dia bisa berangkat haji dan umrah luar biasa juga. Kesungguhannya untuk mengerjakan ritual haji dan umrohnya juga sungguh-sungguh. Saya lihat itu. Kebanyakan yang sungguh-sungguh di sana ya, ibadah sering. Itu orang-orang yang seperti itu karena nggak mudah bagi dia untuk pergi. Sebaliknya yang ke sana tanpa perjuangan lah begitu. Sampai di sana main-main aja. Ngobrol di kamar, jalan-jalan, belanja dan lain sebagainya. Banyak komplain lagi yang kayak gini nih. Terus terang aja, Pak. Sampai sana komplain aja, nuntut ini nuntut itu, ribut bising itu, kata orang Medan bising kali kau gitu. Itulah kira-kira. Tapi orang yang seperti itu, Pak, dia nggak banyak komplain. Dia memang betul-betul memaksimalkan keberadaannya di sana karena mungkin nggak sembarang waktu dia bisa pergi. Dan dia bisa pergi pun dengan perjuangan yang luar biasa. Ini berdasarkan pengalaman ya, anak-anak udah sering bertemu jemaah-jemaah yang dengan berbagai macam latar belakang. Saya ceritakan seperti itu diam ya. Orang-orang yang mengatakan, oh, kalau kita kaya kan kita bisa umroh dan haji. Saya ceritakan seperti itu, bengong dia, Pak. Mungkin dia juga merasakan itu. Dia sering haji dan umroh tapi nggak maksimal itu. Sampai di sana ya main-main aja kerjanya.